Dan juga kalau warna putih juga nambahnya sama ya, kayak tipe lain dia nambahnya 1,5 juta. Ini tipenya. Halo guys, ini dia Mitsubishi Xpander GLS yang facelift. Ini gak kira baru nemu ya, dan udah banyak banget yang request bahkan nih. Sebelumnya udah, cuma itu yang tipe tinggi-tinggi ya, kayak Exit, Sport, dan Ultimate. Kali ini kita ke entry level. Tapi ini bukannya entry level banget ya, karena entry level kan ada tipe GLX. Ini kita ke GLS dulu ya. Satu trim di bawah tipe Exit, dan satu trim juga di atas tipe GLX. Dan untuk harganya tipe Xpander Sport GLS ini naiknya cuma 2 juta dibandingkan yang pre-facelift. Sekarang bulan Juni ini OTR Bandungnya dia 238.300.000 rupiah. Dan unitnya ada di Srikandi Diamond Motors. Untuk kotak marketing bisa cek di description. Dari headlamp sebenarnya sama kayak yang pre-facelift. Ini lampu senja bukan DRL. Nah ini ya facelift, grillnya baru. Dia black glossy ya, tapi ini karena warna hitam makanya dia warna body. Tapi kalau warna lain kayak warna putih atau silver, dia dapatnya kayak gini juga ya, grill black glossy. Dan headlamp nggak dirubah. Kalau yang pre-facelift sama facelift yang GLS sama GLX, headlampnya tetap sama, kristal multi reflector halogen. Yang LED baru di tipe Exit ya sampai Ultimate. Untuk fog lamp dia di sini halogen multi reflector, dan ciri khas desain Xpander itu adalah dynamic shield. Velg juga nggak diubah, masih velg sama nih 15 inci. Bannya pakai Dunlop NSF EC300 Plus. Untuk profil ban sendiri sama persis 18565 ring 15. Untuk sen dia di spion warna body, dan posisinya juga dia di tangkai pintu. Dia juga belum dapat tang air ya di sini. Untuk door handle dia model tarik warna body warna hitam ya, karena juga dia warna body. Sekarang kita lihat ke dalam. Untuk door trim bahannya masih full plastik ya, karena ini tipe GLS masih full plastik, tapi sama sih kayak tipe pre-facelift. Ini full black sama beige. Tuasnya warna beige, tapi yang ngebedain sama pre-facelift ini nih, aksen karbonnya beda sama yang pre-facelift. Yang facelift dia kayak gini, dia lebih halus. Power window dia 4 sisi, autonya sisi driver aja. Autonya up and down, lengkap dengan window lock, dia juga ada central lock. Di bawah ada cup holder, door pocket, dan juga speaker. Pengaturan jok manual. Nah yang tipe GLS belum register ya, cuma ada pengaturan reclining dan juga sliding kayak gini. Dan GLS ini tetap lengkap matic manual, cuma nih yang kebetulan transmisi manual. Tapi kalau mau lihat yang transmisi matic sebenarnya sama sih kayak tipe Exit persnelingnya, jadi nggak beda jauh sih sama yang pre-facelift. Di sini ada tuas membuka tangki. Untuk kap mesin dia di sini ada laci penyimpanan. Di sini dummy ya, belum ada tombol apa-apa. Spion sudah electric, tapi dia belum electric dan auto folding. Itu baru di tipe Exit. Belum ada start stop, dan belum ada sama sekali ini ya, pengaturan info maupun stability control. Ada kisi AC. Untuk bahan sport dia hard plastik. Kuncinya sama kayak yang Xpander pre-facelift kayak gini. Nyatu sama remote. Dia juga udah dapat immobilizer ya sebagai standar di semua tipe. Kita coba startup ya, sambil kondisi pintu mobil terbuka. Speedometer juga Optitron, tapi belum full color kayak tipe Sport dan Ultimate. Dan kalau mau starter karena ini manual, kita mesti jok kopling dulu, baru kita nyalakan. Nah nih startupnya kayak gini. Speedometer yang tipe GLS ini sama persis kayak yang pre-facelift. Ada odometer, trip A, trip B. Di sini ada brightness, sisa bensin, rata-rata konsumsi bahan bakar, interval service, off service, balik lagi ke odometer. Kayak gini. Ini karena manual makanya nggak ada indikator posisi persneling ya. Kalau di Matic ada, ini ada suhu jarum tangki, dan di sini ada suhu mesin. Yang di kanan sini pengatur headlamp, dia sudah lengkap dengan fog lamp yang terintegrasi. Di kiri sini wiper dia sudah intermittent, dia juga bisa diatur interval waktu. Setir modelnya kayak gini, 3 palang, kayak gini klaksonnya. Yang tipe GLS belum ada audio steering switch, jadi setirnya masih polos. Yang mulai dari tipe Exit dia udah dapat ini ya, audio steering switch, safety, dual airbag. Pengaturan setir sama lengkapnya, dia teleskopik kayak gini, sama lengkapnya. Bahan setir masih karet, belum kulit kayak yang di Sport sama Ultimate. Di sini nggak ada hand grip bagian driver. Untuk sun visor cuma ada cup holder. Di sini ada lampu baca kayak gini, spion tengah, day night view.
di sini head unitnya masih sama nih kayak yang expander pre-facelift yang tipe GLS. Dia ada radio kayak gini. Dia ada input aux serta USB. USB bukan di sini ya, dia tuh ada di slot di bawah. Lengkap ya, ada USB sama aux sama CD. Belum ada Bluetooth sama sekali. Di sini ada kisi AC 2 buah sama hazard. Di sini belum chrome ya, masih hitam. Untuk AC juga analog yang tipe GLS. Bedanya sama yang Exit sampai Ultimate, dia nggak ada rear defogger, tapi semuanya sama nih. Pengaturan semburan dia lengkap sampai kaca depan untuk front defogger. Ini open close air. Belum ada rear defogger karena itu cuma dari tipe Exit sampai Ultimate. Ini speed fan juga banyak banget pengaturannya. Aksen di sini black glossy. Di sini ada port outlet, input USB, ada cup hold, laci penyimpanan ya. Ini mestinya di tipe Sport dan Ultimate juga sama nih, USB-nya dia ditaruh di sini, bukan di laci penyimpanan terpisah. Di sini juga sama nih, ada laci penyimpanan lagi yang bisa dilepas. Untuk transmisi manual 5 speed dan personality nggak dirubah, masih sama kayak yang pre-facelift. Dan koplingnya juga enteng ya, karena ciri khas expander juga koplingnya enteng banget. Dan kalau mundur kita mesti tarik cincin ini, baru kita posisikan ke R kayak gini. Untuk power plug di sini mechanical, ujungnya warna hitam doff. Ada 2 buah cup holder. Di sini ada console box ya, laci penyimpanan. Belum ada geser, dia dibuka biasa. Dan yang tipe GLS ini nggak ada power outlet, dia dummy. Itu baru di tipe Exit yang udah dapat power outlet di bagian sini. Jadi cuma depan sama belakang yang dapat power outlet. Jok ini fabric, cuma beda motif dikit nih sama yang tipe pre-facelift. Seatbelt di sini model fix, lagi di sini model retract, sun visor lengkap dengan card holder. Di sini ada kaca tapi nggak ada lampu ya. Ini airbag sisi penumpang depan, aksen di sini sama ya karbon. Jadi beda motif sama yang pre-facelift. Ada laci penyimpanan, nih ada separator, ada face stitching, laci di sini standar, belum soft opening. Ini layout dari door trimnya. Sekarang kita lihat ke baris kedua. Yuk. Di baris kedua sama ya kayak di depan, door trimnya full plastik ya kayak gini. Handle-nya warna beige, warna door trim. Di sini juga ada power window, masih hitam doff. Di bawah ada cup holder, door pocket dan juga speaker. Untuk akomodasi expander lega ya. Aja space-nya ada 5 jari lebih. Nah, di GLS facelift belum ada sipet pocket bagian driver, dia masih polos, cuman ada di sisi penumpang depan. Ini enggak ciri khas expander nih. Masih ada sipet pocket lagi nih bagian atas. Jadi ada 2. Penggerak depan cuma dia masih ada tunneling tapi nggak terlalu tinggi. Dan ini layout dari dashboard dan door trimnya Mitsubishi Expander GLS yang facelift. Jadi yang ngebedain sama pre-facelift cuma di aksen karbon ya sama motif jok. Sisanya masih sama aja kayak yang pre-facelift. Untuk di sini ada double blower dengan 4 kisi AC, ini ada 4 buah speed fan. Standar ya di semua tipe. Yang di belakang di sini mau dari track lengkap dengan hook. Seat belt di sini masih kelihatan tonjolan. Begini headrest. Kita apa dodonya, cuma di sini nggak ada headrest ya, tapi udah ada armrest. Sama sih kayak Livina, armrestnya nggak ada cup holder. Pelipatan 40-60. Ini gak kursinya slidingnya cukup jauh nih. Ini sliding paling maju mentok, paling mundur mentok segini. Dan dia juga ada isofix bagian jok. Dan ruang kepala juga lega ya di baris kedua kayak gini. Yuk sekarang coba kita ke bagasi dulu ya, sebelum kita coba tes kursi baris ketiga. Untuk rem belakang dia di sini tromol, stop rem belakang juga sama ya kayak yang pre-facelift, dia sudah LED. Ini lampu senyanya LED, lampu rem masih bohlam sama lampu sen. Kalau lampu mundur dia sudah LED. Nih tipenya GLS, warna juga terbatas ya di tipe GLS sama GLX. Dia cuma ada warna hitam, putih sama silver. Kalau warna-warna yang ngejreng kayak gitu cuma di tipe Sport dan Ultimate sama Exit. Nih desain dari belakangnya dulu ya secara overall. Mitsubishi Expander GLS. Dan juga kalau warna putih juga nambahnya sama ya kayak tipe lain, dia nambahnya 1,5 juta. Ini tipenya. A few moments later. Nah tadi keganggu sama kucing nih. Nah ini yang tipe sport dia ada warna grey. Kalau di tipe GLS ini nggak ada.
Ini tipenya GLS, tulisannya expander bagian sini. Bagasi dia pakai handle ya, seperti ini. Atau ya space-nya sama ya, masih gede seperti ini. Perlipatan kursi sama 50-50. Jok bagian bawah sini dia ada ban serep ya, buat akses ke ban serep sama laci penyimpanan. Di sini juga sama nih, ada laci penyimpanan terbuka. Di kanan sini ada penyimpanan dongkrak. Nah nih, di samping belakangnya kayak gini ya tadi ya, secara overall Mitsubishi Expander GLS yang facelift. Untuk di belakang dia lengkap dengan rear wiper. Nah, tipe GLS belum ada di defogger, itu cuma di tipe Access sampai Ultimate. Ada hemo stop lamp sekaligus upper spoiler dan antena model short pole. Yang tipe GLS juga nggak ada sensor parkir ya, maupun kamera mundur. Cuman itu mulai dari tipe Exit yang dapat sensor parkir. Kalau kamera mundur baru dari tipe Sport dan Ultimate. Untuk tangki bensin di sini bensin tanpa timbal aja. Dan sekarang kita coba duduk di baris ketiga. Peripatannya sama ya, wantas tambang. Nah nih. Nah nih, duduk di baris ketiga juga sama kayak di Expander pre-facelift. Ini lega ya. Dalam space 5 jari. Posisi duduk juga nggak terlalu jongkok ya, karena juga nih matanya nggak terlalu tinggi. Untuk di sini adalah pembaca, ada seatbelt 3 titik. Di sini juga yang belakang mau dari track, tapi nggak ada hook. Ada laci penyimpanan, cup holder, sama ini juga nih ada laci lagi. Dan seatbelt belakang sama, masih kelihatan tonjolan. Headrest sama ya, adjustable dua-duanya. Lipatan split 50-50, seatbeltnya semua 3 titik. Kursi juga bisa di reclining. Ini paling mundur, ini paling rebah, ini lebih tegak, ini lebih rebah balik ya. Dan untuk headroom baris ketiga juga sama leganya kayak di baris kedua kayak gini, nggak terlalu sempit. Dan di bagian sini juga ada power outlet 1 buah, jadi cuma di baris pertama sama ketiga yang dapat. Ini juga sama, grip yang dari track, ada laci penyimpanan, cup holder, laci penyimpanan lagi. Yuk sekarang coba kita ke depan. Lipat kursi gampang sih, tinggal gini lagi, tinggal tekan. Nah kayak gini. Dan untuk sisi penumpang depan juga sama, pengaturan joknya sama ya, manual. Di sini ada pengaturan reclining dan juga sliding. Dan tetap ada laci penyimpanan di bawah ya. Nah ini yang maksimalnya cuma 2 kilo. Nah nih, ini nggak ada laci penyimpanan lagi di bagian kiri kanan. Seperti biasanya Expander ya, kayak gini. Serta nilai layout dari dashboardnya secara overall dari penumpang depan seperti ini. Tuh. Nah. Untuk mesinnya sama ya kayak Expander yang pre-facelift. Dia pakai kode mesin 4A91. Ini 1500 cc 4 silinder dengan Mavic ya. Untuk tenaga sama, settingkannya 104 PS dengan torsi 141 Nm. Dan ini karena tipe GLS dan GLX dia nggak di cover ya si mesinnya nih. Itu baru di tipe Exit yang dapat tutupan cover mesin. Tapi semua tipe dapat ABS. Untuk ruang mesin di sini masih warna dasar ya, belum dicat. Begitupun dengan kapsin, tapi dia sudah ada peredam ya. Dan untuk drivetrainnya dia penggeraknya roda depan. Oke, demikian video saya mengenai Mitsubishi Expander GLS yang facelift. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video saya berikutnya.